Ingat ya, Islam itu tidak membatasi kekayaan, boleh gitu ya. Cuma nanti ada aturannya gitu, mana yang ini dilarang. Ya, praktek-praktek yang mendolimi, praktek-praktek kedoliman, curang, itu tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa Kafa Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur ya di bulan Ramadan ini, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, keberkahannya juga, rizki ya, dan juga tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para pemirsa, ya pada kajian kali ini kita akan membangun ya, mengambil tema membangun kesejahteraan dengan Islam. Ya, seperti kita ketahui para jamaah ya, semua orang itu mengharapkan hidupnya sejahtera. Ya. Nah, tetapi Islam ini datang ya, itu berupa seperangkat aturan. Kalau kita lihat fenomena saat ini ya, di negeri kita ini ya, kalau di dalam kita lihat dalam sisi materi ya, kemakmuran itu terus meningkat ya, bahkan di dunia secara umum ya. Jadi sisi materi kan itu ya. Jadi banyak orang yang bangun rumah semakin bagus sekarang, bangunan-bangunan melebihi yang dulu dengan teknologinya ya. Termasuk juga fasilitas apa yang kita punyai ya, mobil-mobil banyak, semakin banyak lah gitu ya, dengan berbagai macam tipe dan merek kan gitu ya, dan fasilitas yang ada. Ya, tetapi kalau kita lihat betul-betul dengan jeli itu ada ketimpangan ya di antara penduduk itu ya. Ya. Maka Allah mengingatkan ya di dalam Al-Qur'an ya, surat An-Nisa 29 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian ya, harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Ya, illa antakuna tijaratan, kecuali dengan perniagaan yang kalian sama ridhonya di antara kalian, antaradin. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian ya. Innallaha kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah Maha penyayang terhadap kalian. Kalau kita lihat para jamaah dari ayat ini itu mengingatkan ya tentang tidak bolehnya Allah saling mendolimi ya, memakan harta yang dolim. Nah, ini kalau kita lihat saat ini para jamaah banyak sekali praktek-praktek yang kedoliman seperti itu. Ya, meningkatnya korupsi ya. Padahal korupsi itu pasti nanti ada yang terdolimi, ada hak orang yang diambil. Walaupun itu harta negara itu harta rakyat. Berarti ada banyak rakyat yang dikorupsi hartanya itu. Ya. Kemudian ada juga masalah suap. Suap ini juga merugikan. Ya. Ya. Kemudian ada dalam masalah apapun ya. Coba kita lihat ya. Jadi kalau kita teliti berarti ada faktor yang lagi tidak baik gitu ya. Yang tidak baik ya. Jadi kayak suap sekarang sudah umum kayaknya itu para jamaah ya. Jadi mulai pemilihan kepala daerah ya,
pemilihan yang paling rendah kepala desa itu sudah umum. Yang saya sampaikan ini sudah menjadi rahasia umum. Ya, kepala desa, ya, kemudian naik ke kepala daerah tingkat 2, setingkat bupati, wali kota, ya, itu mesti dengan uang, ya. Kemudian gubernur, bahkan sampai presiden. Tidak kalah di situ, di pemilihan DPRD tingkat 2, ya, tingkat 1, bahkan pusat, ya. Kemudian hampir semua jabatan, ya, jabatan-jabatan publik yang itu menjadi jabatan negara, ya, di negeri. Kalau di swasta mungkin tidak sampai kan gitu ya. Tapi di negeri itu biasanya untuk menjadi ini harus disiapkan uang sekian sekian, ya. Lah, inilah yang disindir oleh Allah tadi, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ya. Ini akhirnya menjadikan ketimpangan yang akhirnya dari sini muncul nanti kriminalitas. Ya. Orang-orang yang tidak merasa atau merasa kurang, ya. Pekerjaan di sisi lain nanti pekerjaan susah, pengangguran juga semakin merajalela. Tapi di sisi lain orang gampang ya dengan cara apapun mengumpulkan harta. Ya. Tadi itu dengan cara yang tidak benar. Maka Islam para jamaah, ya, Islam para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah, itu adalah aturan yang seperangkat aturan yang dibuat itu untuk mensejahterakan semua. Gitu ya. Jadi tidak seperti di dalam sistem demokrasi ini ya, atau sistem kerajaan atau dimanapun itu mesti ada jurang yang sangat tinggi antara si kaya dan si miskin. Sementara si kaya itu dengan kekuatannya, kekuatan hartanya, kekuatan pengaruhnya itu bisa mendapatkan harta dengan bahkan cara yang diharamkan. Sementara atau segala cara ya tadi. Sementara orang-orang yang tidak mampu, tidak diberikan akses, ya, lumpuh, ya, tidak bisa melakukan aktivitas perekonomian, ya, gimana tidak bisa bersaing, akhirnya tidak mempunyai apa-apa, bahkan terjerat hutang yang sangat banyak. Nah, Islam itu bukan berarti yang satu tidak melarang orang itu kaya, bahkan kekayaan tidak membatasi gitu bahkan ya. Jangan ingat ya, Islam itu tidak membatasi kekayaan, boleh gitu ya. Cuma nanti ada aturannya gitu, mana yang ini dilarang, ya. Praktek-praktek yang mendolimi, praktek-praktek kedoliman, curang itu tidak boleh. Tapi di dalam satu bidang itu boleh, termasuk kepemilikan, ya gitu ya. Kepemilikan Islam silakan kalau itu dalam ranah ada kepemilikan pribadi ya, kepemilikan individu itu boleh. Para sahabat itu ada yang kayanya luar biasa, kayak sahabat Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Utsman bin Affan, ada Tolha, ada Zubair, itu pengusaha-pengusaha yang sukses gitu di zamannya, kan itu, yang hartanya tidak ternilai, kan seperti itu. Kemudian di sisi lain juga Islam ya, itu juga ketika nanti diterapkan menjadi aturan ya, itu akan istilahnya itu apa ya, istilahnya itu meniadakan ya, kalau tidak dibilang tidak ada sama sekali, itu bahkan menghindari gitu loh, kemiskinan ya. Jadi kefakiran ya, itu meminimalkan ya. Bagaimana Islam diatur itu? Ada, Islam itu hadir di dalam aturan negara. Ini tidak boleh kalau kalau sekedar kayak sekarang ini, karena Islam itu bukan agama ubudiyah ya, semata gitu loh ya. Misalnya hanya sekedar hubungan dia dengan Tuhannya melalui ibadah-ibadah mahdhah seputar sholat ya, atau haji, ada puasa, bukan ya. Tapi Islam itu juga di samping ibadah hubungan dengan Tuhannya, dengan Allah, dengan dirinya, juga yang paling banyak itu menyangkut li ghairi, dengan yang lain sesamanya ini. Terkait dengan masalah politik, masalah kebijakan, masalah hukum, masalah perekonomian. Ini yang harus apa namanya, istilahnya itu harus dilaksanakan. Ya, sehingga nanti ini baru bisa dirasakan oleh semua orang. Lah, peran ini tidak bisa tidak harus hadirnya negara. Kan itu loh. Negara dalam arti penguasa yang memastikan aturan ini nanti bisa berjalan dan dirasakan oleh semua orang. Contohnya misalnya kan gitu loh. Bagaimana Islam meningkatkan kesejahteraan? Islam itu
memerintahkan semua laki-laki ya untuk bekerja, wajib hukumnya. Ya, ah, gimana kalau ada yang tidak mampu, ya, tidak mampu menjadi tanggungan keluarga terdekat. Kalau keluarganya tidak ada, baru nanti negara yang ini. Jadi pasti ada solusi gitu ya, yang betul-betul menjamin. Kalau tidak nanti dosa, ya negara itu, ya kan seperti itu dengan harta yang dimiliki dengan kas negara, ya APBN kalau dulu Baitul Mal itu harus memberikan santunan. Nah, tapi yang tadi itu ya misalnya seorang laki-laki kalau dia sudah bisa bekerja, kalau dia kuat, ya kemudian pekerjaan sulit, maka negara yang memberikan fasilitas, ya fasilitas untuk lahan-lahan menciptakan lapangan pekerjaan yang agar warganya ini bisa mendapatkan akses pekerjaan seperti itu dengan mudah, kan itu mewujudkan pelatihan-pelatihan skill ya dan lain sebagainya ya. Sehingga mereka itu nanti bisa ke taraf kesejahteraan di dunia ini karena memang Islam itu adalah suatu konsep secara menyeluruh ya, mengatur semuanya, bahkan Rasulullah itu seorang kepala negara ya, pernah mempraktekkan dan diwariskan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan terus kepada generasi-generasi setelah itu. Sehingga tidak heran para pemirsa Kafah Channel, Islam menjadi pada saat itu dengan syariatnya bahkan bisa berkembang, diterima pesat oleh masyarakat yang ada. Bahkan kita pernah lihat ya zaman keemasan Islam itu ya, bagaimana kemakmuran dirasakan pada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah ya. Walaupun kadang ada penyimpangan sedikit ya, tapi kita lihat dari Islam diterapkan dalam suatu institusi negara, pernah sampai menguasai 2/3 dunia ketika zaman kekhilafan Utsmaniyah. Maka ada tidak ada kata lain ya, kalau ingin kita sejahtera kembali, umat ini bisa makmur ya, bisa sejahtera, bahkan tidak hanya umat Islam, maka kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan menerapkan syariat Islam dalam naungan khilafah Islamiyah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan lahir batin untuk bisa istiqomah di jalan Allah, di jalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.